Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohis. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan satu aksi nyata topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, diharapkan setelah Bapak Ibu menonton dan menyimak video saya ini tentang topik Merdeka Belajar, diharapkan Bapak Ibu dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dapat memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada modul Merdeka Belajar ini ada 5 yang akan coba saya bahas. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, masuk modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita diharapkan untuk mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Apa yang bisa kita jadikan untuk sebagai kekuatan untuk mengajar dan mendidik siswa kita, dan kelemahan apa yang ada dalam diri kita tentu bisa kita minimalisir kalau kita mengenalinya dari awal. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik juga adalah manusia yang sudah barang tentu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda setiap anak didik. Kemudian menjadikan pendidik kita manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Jadi diharapkan setelah murid mengikuti Merdeka Belajar, mereka diharapkan bisa mandiri kelak ketika mereka terjun di dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman begitu cepatnya berubah. Zaman kita waktu masih menjadi murid sudah barang tentu berbeda dengan zaman sekarang yang penuh dengan teknologi. Dan yang keenam, mendidik anak sama halnya dengan mendidik rakyat. 7, guru harus adaptif terhadap perubahan. Jadi kita harus bisa untuk mengikuti perubahan. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, sekarang adalah zamannya milenial yang segala sesuatu itu berdasarkan dengan teknologi. Yang modul kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, jadi berbeda antara mengajar dan pendidikan. Apa itu pengajaran? Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin.
Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sistem Among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Jadi kita harus memberikan tauladan, kemudian mensupport kegiatan dari para murid kita, dan kita juga memberikan dorongan kepada siswa kita agar mereka bisa mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Kemudian menjadikan mereka sebagai manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Jadi mereka tidak bergantung kepada orang lain kelak ketika mereka sudah berkecimpung di masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Ya, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kepada peserta didik. Ya, kita harus mendidik berdasarkan kodratnya masing-masing. Kemudian perubahan itu tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu 3 kon. Kon yang pertama adalah continue, yang kedua adalah konvergen, yang ketiga adalah konsentris. Apa itu asas Trikon Ki Hajar Dewantara? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah continue, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dan dengan perencanaan yang baik. Kemudian diikuti dengan konvergen, artinya apa? Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber, bahkan sumber dari luar negeri sekalipun. Namun demikian kita harus konsentris, ya. Artinya pengembangan pendidikan yang kita adopsi dari luar itu harus kita lakukan berdasarkan kepribadian kita sendiri. Jadi kita harus memilih dan memilah manakah yang sesuai dengan kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ya, jadi di sini kita tidak bisa hanya mengandalkan lingkungan sekolah, di mana sesungguhnya pendidikan itu adalah diawali dari keluarga, kemudian juga dari masyarakat yang ikut membentuk masyarakat atau lingkungan yang ikut membentuk watak dan kepribadian murid. Yang keempat, kodrat anak itu diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi dari berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang guru kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja,
tapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya, ya. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, diharapkan setelah lulus minimal para siswa itu bisa berkecimpung di dalam masyarakatnya. Demikian pemaparan saya tentang Merdeka Mengajar, ya, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon kiranya Bapak Ibu guru hebat untuk bisa mengisi feedback menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, yang linknya akan saya sertakan dalam deskripsi video ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.